berapa? Karena di si akad saya belum bisa lihat ya. Jumlahnya ada 48 Ibu. Kita sekelas A. Satu kelas jumlahnya 48 ya? Penmat A 48 ataukah ada eh, di- Kelas, kelas- kelas B dan C prodi lain. hmm. Kita penmat itu dua kelas apa tiga kelas, Mas Muhammad? Oh, penmat, kelas penmat aja. Oh, oh sorry, sorry, sorry. Khusus penmat itu ada. Ya. Oh, dan A dan B, A dan B. Ini mungkin sih gitu ya. Benar nggak sih? Satu kelas Iya, Ibu, betul. sehingga apa namanya bisa diisi oleh lebih dari kelas Jadi itu bisa gitu nggak ya. bisa di nggak bisa. Oke ya, dosen prodinya sendiri ya. Dan saya memang apa namanya milihnya prodinya sendiri gitu ya, biar lebih lebih mudah untuk koordinasi. Jadi mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah MKU ya, LMU. Jadi mata kuliah universitas. Sehingga semua prodi itu diseragamkan untuk mata kuliah. Di isi akad itu belum muncul ya nama-namanya, sehingga saya belum tahu ya siapa saja yang ada di kelas ini. Berarti menunggu sampai nanti kita batal tambah di tanggal 13 ya. Nanti baru ketahuan siapa aja yang terdaftar di sini. Oke, kalau gitu mungkin pertemuan pertama ini saya menjelaskan RPS-nya lebih dulu ya. Apa namanya terkait dengan rencana pembelajaran semesternya. Karena ini mata kuliah apa itu namanya universitas. Jadi apa namanya ini saya memakai dari eh, RPS yang dari MKU ya, LS seragam seluruh prodi ya. Jadi nanti kita itu ada 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan, dua kalinya itu untuk UTS dan UAS, jadi 14 kali pertemuan. Nah, kemudian deskripsi ya, deskripsi dari mata kuliah bahasa Indonesia di sini adalah di sini mata kuliah ini bertujuan dalam bahasa Indonesia, sedangkan secara khusus itu untuk takrib yang terterampil memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Definisi pembelajaran berbasis teks. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini disajikan dengan pendekatan aktivitas pembelajaran berpusat pada mahasiswa ya. Nanti ada penugasan, case method, dan PBL. Kemudian hasil pembelajarannya itu diukur dengan 5 cara otentik, portofolio, penilaian diri, dan tes pencapaian hasil belajar ya. Oke. Nah, ini kemahiran berbahasa mahasiswa secara umum akan diuji menggunakan tes baku ya, uji kemahiran berbahasa. Nah, ini nanti saya akan tanyakan kalau semester kemarin ini untuk mata kuliah MKU ini kita masih laksanakan secara online. Ya, nanti saya tanyakan apakah masih online ataukah
ada yang luring daring ya karena kita memang masih tahap penyelesaian gedung-gedung baru ya. Nah, kemudian capaian pembelajaran CPL-nya di sini tuh ada sikap, keterampilan pengetahuan, keterampilan khusus. Saya rasa nggak usah saya bacakan satu persatu ya. Nanti kalian bisa apa namanya, saya kirimkan saja RPS-nya di LMS ya. Nanti saya akan kasih linknya untuk apa namanya ke LMS-nya. Nah, kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ini ada apa namanya di sini. Yang pertama adalah memahami hakikat bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi di sini sub CPMK-nya yang pertama adalah menjelaskan hakikat bahasa secara mendalam, menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara mendalam, kemudian menjelaskan bahasa Indonesia baku secara mendalam. Kemudian memproduksi dalam genre makro, nanti ada mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro, kemudian menjelajah dunia pustaka, kemudian mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, kemudian melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan, kemudian mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Berarti menggunakan tes berbahasa Indonesia. Itu CPMK-nya ya. Nah, kemudian materinya apa gitu ya, bahan kajiannya apa di sini? Pendahuluan umum ya, ini mata kuliah bahasa Indonesia, hakikat bahasa, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia baku. Kemudian yang kedua adalah polemik dalam genre baku. Untuk kemudian membangun teks secara dan membangun teks akademik secara mandiri. Jadi apa? Itu membangun ulasan buku, menelusuri menganalisis model teks ulasan buku, membangun teks ulasan buku secara mandiri dan bersama-sama. Kemudian mendesain program proposal kegiatan. Jadi nanti kalian bisa membangun konteks teks proposal, menelusuri dan menganalisis model teks proposal, membangun teks proposal secara bersama-sama, dan membangun teks proposal secara mandiri. Kemudian melaporkan hasil penelitian dan kegiatan. Di sini nanti ada membangun konteks teks laporan, kemudian menelusuri model dan menganalisis teks laporan, membangun teks laporan secara bersama-sama dan mandiri. Dan yang terakhir adalah mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Jadi membangun konteks teks artikel ilmiah, menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah, dan membangun teks artikel ilmiah secara bersama-sama dan mandiri. Kemudian kegiatan pembelajarannya ya di student. Kemudian strateginya nanti ada ceramah, tanya jawab, diskusi, ratu, case method, PBL, PJBL. Nah, kemudian nanti kegiatannya pembelajaran kita lakukan secara online. Tugasnya nanti ada membuat paper, presentasi paper, terus ada project ya. Kemudian apa namanya instrumennya mungkin ada soal tulis, skala penilaian dan rubrik. Nah, kemudian referensi. Nah, di sini ada bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi ya. Kemudian ada buku dari tim pengajar MKU. Kemudian pendukungnya masih banyak yang bisa dibeli di Gramedia, ada ya mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, kemudian secara
Apa ini namanya secara rincian kegiatan 16 minggu ya. Minggu apa ini 8 nanti kita apa ini namanya UTS dan minggu ke-16 nanti kita ada UAS. Nah, nanti kita infokan lagi UASnya itu apakah berupa presentasi, project atau apa ya nanti biasanya membuat semacam paper ya, membuat semacam makalah, kemudian dipresentasikan. Itu kurang lebih ya untuk perkuliahan di dalam satu semester ya. Benar. Jadi ada 16 kali eh, apa itu namanya pertemuan. Kalau melihat peta materi ya, peta materi ini yang pertama itu kita tahu hakikat bahasa Indonesia ya. Hakikat bahasa Indonesia, kemudian konsep keilmuan bahasa Indonesia, kemudian yang ketiga adalah sikap bahasa Indonesia tadi. Nanti ada bobot penilaiannya, ada tugas, kemudian project, ini 20-30%. Kemudian kriteria keluar yang kuning di sini ya, yang C, C ke atas itu lulus ya. Kalau yang ke bawah di sini itu belum lulus. Artinya kalian nanti harus mengulang gitu ya. Nah, jadi beberapa tugas yang diberikan di sini ya. Nanti apa namanya diinfokan lebih lanjut ya. Nanti ada beberapa tugas di sini. Itu secara garis besar untuk perkuliahannya, kemudian penilaiannya ya. Nanti saya akan kirim di LMS nih, CRPS kalian bisa membaca ini kok bentar. Tentang kontrak perkuliahannya ya, ya tentang kontrak perkuliahannya. Terus kemudian untuk tata tertib perkuliahan eh, berarti adalah kehadiran 80% ya. Kemudian tugas-tugas diharapkan juga bisa mengumpulkan tepat waktu. Kemudian pada saat kuliah, walaupun on cam, online, sebisa mungkin untuk tetap on cam. Namanya, apalagi ini udah biasa kuliah online ya, walaupun online, dan saya rasa mahasiswa mempunyai tanggung jawab lebih atas dirinya masing-masing, ya. Jadi tata tertib itu harus dipatuhi ya. Jadi kehadiran 80% tugas-tugasnya, kemudian partisipasinya, tugas-tugasnya pun harus sesuai dengan ketentuan atau syarat-syaratnya gitu ya. Itu untuk mata kuliah bahasa Indonesia di sini. Nah, intinya itu apa sih? Kalian itu dari sekolah kan sudah apa itu namanya sudah belajar ya bahasa Indonesia itu ya, mungkin dari kecil ya, dari kecil SMP SMA. Nah, perguruan tinggi masih juga belajar bahasa Indonesia. Nah, artinya adalah di sini ya yang lebih ditekankan untuk mahasiswa di sini adalah kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar di apa namanya berkomunikasi ya, berkomunikasi secara langsung
Kalau secara langsung ya teman-teman ya, saya dengan salah satu antara kalian gitu ya. Nah, itu bisa menilai bagaimana kemampuan berkomunikasi Anda ya. Bagaimana kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, harapannya nanti mahasiswa ini mempunyai kemampuan itu ya. Dengan berkembangnya bahasa itu kan selalu selalu berlanjut ya, maksudnya selalu berkembang ya. Lagi di orang bahasa non formal itu kan semakin semakin apa ya, semakin malah justru yang kalian banyak kenal. Nah, itu walaupun dengan menggunakan bahasa-bahasa non formal itu silahkan, tetapi kita harus tahu dengan siapa kita itu berbicara ya. Kita berbicara dengan eh, teman sebaya, dengan teman kalian sendiri, mungkin akan eh, gue, lo, aku, dan lain sebagainya itu tidak ada masalah jika itu dengan teman-teman sebaya kalian. Nah, bagaimana kita berkomunikasi jika kita terhadap yang lebih tua? Ya, kita dengan orang tua misalnya, kita dengan eh, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, itu harus bisa membedakan ya, berkomunikasi bahasa Indonesia dengan teman sebaya, dengan teman dengan yang lebih tua. Ya, itu akan tercermin ya, tercermin dalam artian bagaimana kita berbahasa itu akan mencerminkan kepribadian kita, ya. Bagaimana mencerminkan kemampuan berbahasa, berkomunikasi kepribadian kita. Ya, misalnya bagaimana sih sopannya gitu ya. Misalnya kalian dengan dosennya, bukan aku, tetapi saya. Eh, kemudian, nah itu masih beberapa mahasiswa masih seperti itu ya. Itu harus kata gitu ya. Bagaimana kita berbahasa, berkomunikasi dan apa itu menunjukkan apa tadi kepribadian ya, kepribadian gitu ya. Apalagi kita adalah mahasiswa pendidikan. Ya, mahasiswa pendidikan itu mempunyai ciri khas ya dibanding dengan mahasiswa non-pendidikan. Mahasiswa pendidikan itu harus berbeda dan harus mempunyai kemampuan lebih berkomunikasi dengan orang lain. Karena kalian kan adalah calon-calon guru. Calon-calon guru itu kan berarti mentransfer, ya mentransfer ilmu, mentransfer bagaimana berkomunikasi sehingga komunikasi kita itu bisa diterima dengan baik oleh pendengar, gitu ya, oleh yang menerima. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan mahasiswa-mahasiswa saya ini mempunyai kemampuan komunikasi tersebut, ya, mulai ditunjukkan karena apa tadi kemampuan berbahasa itu menunjukkan kepribadian Anda ya. Jadi misalnya ya attitude ya, misalnya kalian ketemu dengan Bapak Ibu dosen di lift atau di mana gitu. Itu tolong untuk disapa. Mungkin Bapak Ibu dosen nggak kenal, mungkin nggak hafal ya dari sekian. Ini kelas pendidikan matematik 24 kelas A 48 mahasiswa. Belum kelas-kelas lain. Mungkin secara wajah, mungkin oh ini siapa ya mahasiswa Penma 24 gitu ya. Tapi untuk menyebutkan nama itu sepertinya ini. Nah, maka kalian harus menyapa Assalamualaikum Ibu. Kalau bisa mungkin salam, salaman gitu. Atau ini saya mahasiswa Penmat 24 misalnya itu. Pada saat kamu itu jangan sampai malah justru menghindari. Oh, itu pas di depan dosen saya nih, saya harus cari jalannya. Nah, kalau misalnya itu nanti tahu ya, kita tahu ini kenapa ya mahasiswa saya kok menghindar gitu ya, menghindar ini. Nah, itu bisa mungkin jangan seperti itu ya.
Jadi sopan santun, attitude, kepribadian kalian gitu ya harus ditunjukkan karena kalian sudah menjadi orang yang dewasa ya mahasiswa itu sudah dewasa berbeda dengan itu ya sekolah menengah itu berbeda. Kalian di sini menunjukkan jati diri kalian, attitude kalian, tunjukkan bahwa kalian juga menjadi seorang calon guru yang baik gitu ya. Nah, itu apa salah satu apa namanya kenapa sih apa namanya bahasa Indonesia dari itu dari sisi komunikasi. Kedua itu adalah tulisan ya. Kadangkala kita mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus ya, kemampuan mempresentasikan sesuatu tapi kemampuan tulisan juga harus bagus. Artinya antara kemampuan berbeda ya. Kita menulis ya, membuat makalah, membuat paper, dipilih kalimat-kalimat yang mungkin juga pemilih pilihannya itu yang tepat sehingga tulis pun oleh baca dan mudah untuk dipahami. Itu dari sisi eh, tulisan. Dan buktikan ya bagaimana kalian itu menulis paper, tulis mungkin nanti next berikutnya semester-semesternya tugas makalah dan yang paling akhir adalah skripsi ya tugas akhir sebagai syarat kalian lulus. Skripsi itu kan bahasa tulisan di sana yang digunakan ya kan. Nah, di dalam menulis menulis pun itu harus bisa mengungkapkan ya kemampuan bahasa kita dengan benar. Endingnya adalah di situ ya bahasa tulisan. Dan kemudian misalnya kalian menulis paper, kemudian dipublish di suatu jurnal, nah itu pun akan apa namanya akan menunjukkan ya kalau misalnya oh ternyata paper saya bisa loh dipublish di jurnal ini, artinya kemampuan bahasa itu sudah baiklah ya bisa dikatakan ini artinya tulisan Anda itu bisa dipahami, bisa diterima, bisa dibaca dan dipahami. Nah, nah itu ya itu terkait dengan eh, bahasa Indonesia kita. Nah, itu. Mungkin itu sebagai pengantar perkuliahan ya. Apakah ada pertanyaan terkait tentang RPS tentunya dan aturan-aturan perkuliahan? Nanti LMS akan saya infokan lebih lanjut ya. Nah, kemudian di sini saya juga belum punya daftar form 0506-nya karena di si akad belum muncul. Sehingga di sini kok tinggal ini ada yang berdua-berdua ya. Di sini hanya 38. Jadi mohon nanti PJ-nya bisa screenshot fotonya ini dan diabsen kembali apakah ini hadir ataukah ada yang tidak hadir gitu ya. Kemudian itu sih mungkin ada pertanyaan dulu. Saya ngomong terus ya. Saya silakan apakah ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini? PJ-nya siapa ya? Tadi ada dua cowok. Saya belum hafal namanya. Muhammad siapa gitu? Ya Bu, izin menjawab Bu, izin menjawab Bu. Ya Bu, izin menjawab untuk PJ Bahasa Indonesia Pendidikan Matematika 24A itu ada Ya, nanti tolong Mas Yusuf ya. Eh, tolong di saya
nanti mau lima mana saya belum kilas wajah ya. Jelas Ibu. Nah, jelas. Cukup Ibu. Oke, oke. Jadi jelas nanti em, apa namanya kita lanjutkan ya, karena saya sekarang ada apa namanya monef penelitian ya, harusnya jam 10.15 ya. Cuman nggak apa-apa saya ngisi kelas dulu, udah izin. Eh, Nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan yang kedua ya. Sekalian saya siapkan LMS-nya, kalian bisa masuk di LMS nanti untuk pengumpulan tugas-tugas. Yang perlu saya tekankan di sini ya, kalian adalah mahasiswa ya. Artinya mahasiswa itu adalah kalian sudah dewasa dan dianggap dewasa. Berbeda dengan sekolah menengah kemarin, berarti kalian harus segera melepaskan ya masih nempel eh, apa namanya jiwa-jiwa kemarin ya masih SMA ini kalian akan berbeda dan kalian akan bangga bahagia ya Kak. So saya ternyata sudah dewasa ya dianggap dewasa. Cuman harus ditunjukkan dengan sikap perilaku ya. Kalau kemarin mungkin untuk belajar itu harus diopiak-opiak, harus di ini oleh gurunya, begitu ya. Kalian harus mandiri, mencari tahu sendiri materi apa yang sekiranya harus dibaca gitu. Apalagi matematik ya, apa namanya nanti kalian juga eh, mendapat ilmu-ilmu matematik yang nggak mudah juga. Nah, itu butuh latihan-latihan soal yang lebih. Nah, itu bisa kalian apa namanya belajar bersama teman-temannya untuk apa namanya supaya bisa terlalui, bisa lulus setiap mata kuliahnya dan bisa lulus tepat waktu ya. Jadi kalian bukan lagi anak ABG ya, anak remaja, tetapi kalian sudah memasuki fase yang lebih tinggi lagi ya. Dan kalian harus cepat beradaptasi untuk kuliah. Mungkin akan berbeda kalau kemarin di SMA, Bapak Ibu guru yang ini terus, kalian akan mungkin sedikit kaget bahwa kuliah itu seperti ini ya, benar-benar harus mandiri, eh, dituntut ke diri kalian masing-masing. Ya, mungkin mengantar perkuliahan di pekan pertama ya teman-teman ya RPS-nya dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu depan ya jam 10 ya. Nanti saya izin lebih awal karena di sini mau gabung di Zoom lagi untuk monef penelitian ya. Gitu ya teman-teman. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Tolong PC untuk bisa mengabsen ya. Terima kasih semuanya. Nah, tadi kuliah siapa jam 8 di kampus? Tri, tri, tri. Pak Tri ya, kalkulus ya. Pak Tri, Bu, Pak Tri. Oke, oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.